Ibu kota India dan Pakistan diguncang ledakan hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun tak cuma ibu kota dua negara ini saja yang terguncang, tapi juga hubungan diplomatik kedua negara yang telah lama tegang. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan kedua serangan tersebut, peristiwa itu cukup menjadi pemicu kekhawatiran bahwa dua rival berkekuatan nuklir itu berada di ambang siklus eskalasi baru. Peristiwa ini terjadi setelah serangkaian konflik berintensitas tinggi, termasuk konfrontasi jet tempur pada Mei 2025 yang sempat mendorong kedua negara ke ambang perang terbuka. Serangan bom turut menggarisbawahi betapa rapuhnya situasi keamanan regional di Asia Selatan. Hanya butuh sedikit pemicu untuk membawa kembali kawasan itu ke dalam jurang kekerasan bahkan perang. Di video ini kita akan bahas soal kronologi dua serangan terbaru, siklus saling tuding antara New Delhi dan Islamabad, serta dimensi baru konflik yang melibatkan Afghanistan dan Taliban. Rangkaian tragedi dimulai di New Delhi, India pada Senin 10 November 2025. Mengutip laporan CNN, sebuah ledakan bom mobil terjadi di dekat situs bersejarah Red Fort. Serangan langka ini menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai lebih dari selusin orang lainnya. Ledakan ini juga menghancurkan rasa aman di ibu kota yang sangat dijaga ketat. Kurang dari 24 jam kemudian, giliran Islamabad, ibu kota Pakistan, yang terguncang. Sebuah bom bunuh diri meledak di dekat pintu masuk kompleks pengadilan yang dijaga ketat, menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 27 lainnya. Peristiwa ini menjadi serangan paling mematikan yang melanda ibu kota Pakistan sejak tahun 2008. Kejadian beruntun ini menjadi keanehan yang mencolok. Kedua ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan, militer, dan diplomatik jarang sekali menyaksikan serangan mematikan dalam waktu lama. Tim forensik dan keamanan langsung dikerahkan, namun suasana politik jauh lebih mendidih dibandingkan hasil penyelidikan teknis. Bagi kedua rival di Asia Selatan ini, dua ledakan bom telah menjadi pengingat yang mencolok akan isu keamanan yang terus membara di kawasan itu. Tensi panas pun kian mengemuka saat India dan Pakistan saling tuduh sebagai biang ledakan bom tersebut. Menyusul serangan di Islamabad, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif segera menuduh India terlibat. Tanpa memberikan bukti, Sharif mengklaim serangan itu dilakukan atas hasutan India dan dilakukan oleh proksi teroris backingan India yang beroperasi dari wilayah Afghanistan. Kementerian Luar Negeri India dengan cepat menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai tudingan yang tidak berdasar. Di sisi lain, respon India terhadap ledakan di Delhi cenderung lebih terukur. Ashwini Vaishnaw, Menteri Perkeretaapian India, menyatakan insiden itu sebagai aksi teroris yang dilakukan oleh kekuatan anti nasional, Rabu 12 November 2025. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. Sementara sehari sebelumnya, Perdana Menteri India Narendra Modi berjanji akan membawa pelakunya ke pengadilan. हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. India tak langsung menyebut nama Pakistan, sebuah sikap yang oleh sejumlah analis dipandang sebagai penahanan diri yang tidak biasa. Narendra Modi telah membangun branding politiknya sebagai penjaga keamanan nasional yang tegas.
Namun serangan teroris di Delhi secara otomatis telah meningkatkan tekanan domestik terhadap pemerintahannya. Ia menghadapi kritik dari oposisi karena dianggap gagal menjaga keamanan ibu kota. Sementara di Pakistan, retorika keras terhadap India telah memberikan dorongan popularitas bagi para pemimpin politik dan militer. Keuntungan besar terutama didapat Kepala Angkatan Darat Asim Munir yang baru-baru ini berhasil mengamankan perluasan kekuasaan konstitusional dan kekebalan dari hukuman seumur hidup. Adapun peningkatan retorika permusuhan ini telah terjadi sejak konflik 4 hari pada Mei 2025 yang dipicu oleh pembantaian turis Hindu di wilayah Kashmir. Insiden pada Mei sempat membuat Modi menyatakan bahwa serangan teror di masa depan akan dianggap sebagai pemicu untuk melakukan tindakan perang. Serangan bunuh diri di Islamabad yang diklaim dilakukan oleh faksi pecahan Taliban Pakistan yakni Jamaat-ul-Ahrar mengungkap dimensi baru yang memperumit konflik. Analis Asia Selatan Michael Kugelman memperingatkan Asia Selatan kini diambang konflik trilateral antara India, Pakistan, dan Afghanistan. Pakistan menuduh militansi yang kini marak di wilayah mereka mendapat sokongan dari Afghanistan. Pemerintah Pakistan yang sebelumnya mendukung Taliban selama 20 tahun memberontakkan kelompok itu melawan Republik yang didukung AS kini berbalik arah. Islamabad menuding Taliban telah bekerja sama dengan India untuk mendukung militan yang menyerang Pakistan. Tudingan itu pun dibantah Taliban Afghanistan dan menyatakan kesedihan serta kecaman mendalam terhadap serangan hari Selasa yang mengguncang Islamabad. Asisten Profesor Ilmu Politik di Universitas Tufts, Fat Humayun menyebut tahun 2025 ini sangat buruk bagi hubungan Pakistan-Afghanistan. Sebab sejumlah tentara Pakistan tewas, termasuk mereka yang berpangkat perwira. Pakistan bahkan sempat melancarkan serangan udara ke dua kota di Afghanistan, termasuk ke ibu kota Kabul, tak lama setelah Menteri Luar Negeri Afghanistan mengunjungi India. Peristiwa beruntun di dua ibu kota ini terjadi saat Asia Selatan sedang panas-panasnya. Kekhawatiran global muncul mengingat India dan Pakistan adalah negara berkekuatan nuklir yang memiliki sejarah permusuhan panjang. Konflik Mei lalu membuktikan betapa cepatnya krisis dapat memburuk. Kedua pihak nyaris terlibat dalam perang skala penuh sebelum tekanan internasional khususnya dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa tercapainya gencatan senjata. PM India Narendra Modi sebelumnya menyebut operasi militer terhadap Pakistan hanya ditunda dan bukan diakhiri, menyiratkan ancaman yang terus membayangi. Dampak destabilisasi dari krisis ini akan meluas melampaui Asia Selatan dan berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Dunia internasional disebut harus memastikan kawasan itu tidak tergelincir ke dalam babak baru konflik nuklir. Dua ledakan mematikan di Delhi dan Islamabad menjadi manifestasi terbaru dari kerentanan keamanan yang mendalam di Asia Selatan. Meskipun tidak terbukti berhubungan, peristiwa ini segera memicu kembali siklus saling tuding antara kedua negara pemilik nuklir itu. Situasi kali ini lebih rumit dengan munculnya Afghanistan sebagai poros baru konflik di antara Islamabad dan New Delhi. Keterlibatan kelompok proksi dan tuduhan bahwa Taliban didukung oleh pihak luar mengubah perbatasan Pakistan-Afghanistan menjadi medan perang baru yang dapat menarik India ke dalam pusaran konflik tiga pihak. Selama jalur diplomasi tetap macet dan retorika politik domestik terus menguatkan narasi permusuhan, eskalasi sekecil apapun dapat berdampak fatal. Skenario terburuknya membuat kedua negara tergelincir dalam babak baru konflik nuklir yang mematikan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.